Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini, saya dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Falsafah keperawatan. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah humanisme atau kemanusiaan mengenali manusia dan sisi subjektif manusia dan pengalamannya sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai. Paradigma keperawatan secara umum, paradigma diartikan cara pandang, melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas masalah atau fenomena yang ada. Keperawatan. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Manusia dalam konsep paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks, makhluk holistik yang terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Manusia dipandang sebagai makhluk hidup bio, terdiri atas sekumpulan organ tubuh yang semuanya mempunyai fungsi yang terintegrasi. Setiap organ tubuh mempunyai tugas masing-masing, tetapi tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan tugasnya. Manusia sebagai makhluk psiko. Manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, kesadaran pribadi, dan kata hati atau perasaan. Manusia sebagai sosial. Manusia tidak bisa lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia mempunyai hubungan dengan kekuatan di luar dirinya, hubungan dengan Tuhannya, dan mempunyai keyakinan dalam kehidupannya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menempati urutan yang paling dasar. Arti dalam pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan psikologis. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk dicintai atau memiliki adalah keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama-sama beraktivitas. Kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalis. Sehat sakit. Sedangkan pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Seseorang dikatakan sehat jika kesehatan fisik berwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit. Kesehatan mental jiwa mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Definisi sakit. Pengertian sakit menurut etiologi naturalistik dapat dijelaskan dari segi personal dan sistematik. Konsep sehat sakit. Pada skala ini, sewaktu-waktu seseorang bisa berada dalam keadaan sehat, namun dia lain waktu bisa bergeser keadaan sakit. Lingkungan diartikan agreta dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Itulah yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.